Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin, saya percaya kesetiaan jemaat Tuhan yang hari ini boleh terkumpul dalam tempat ini, dalam gereja ini, ditilik oleh Tuhan, diberkati segala apa yang saudara doakan, bahkan engkau sudah memberi diri dalam penyangkalan diri atau berpuasa, Tuhan akan tilik itu semuanya, dan doa-doamu saya yakin itu telah dijawab oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, untuk mengakhiri doa puasa kita pada hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Wahyu. Di sana ada beberapa pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Tetapi saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi ada satu jemaat yang menarik untuk hari ini saya sampaikan kepada saudara, yaitu pesan firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Laodikia, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Saudara bisa menyimak pembacaan ayat ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, ini luar biasa ya. Ini sebuah teguran yang keras. Dan teguran ini jika tidak diperhatikan, jika diabaikan, akan berdampak hal yang tidak baik kepada kita. Karena di sini terlihat ya murka Tuhan terhadap orang yang mengabaikan teguran ini. Kita baca terus ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relahkanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi ini pesan firman Tuhan dalam bentuk teguran kepada jemaat di Laodikia. Tetapi jangan lihat ini sebagai bentuk kemarahan Tuhan, sebagai bentuk murka Tuhan, tidak. Ini sebagai bentuk kasih Tuhan kepada jemaat Laodikia. Karena kalau dia menegur kita, berarti dia mengasihi kita. Nah, tentu dari konteks ayat ini, jemaat Laodikia tentu kalau melihat latar belakang kehidupan jemaat Laodikia, ini adalah sebuah jemaat yang secara materi berkecukupan. Dan Tuhan sendiri mengakuinya ya di ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Secara materi jemaat Laodikia adalah jemaat yang cukup. Kenapa demikian? Karena memang dari kehidupan mereka di mana mereka tinggal di kota yang makmur. Kota Laodikia pada saat itu adalah kota yang makmur, kota yang maju,
kota perdagangan, di mana rata-rata penduduk yang ada di kota itu memiliki status sosial ekonomi di atas rata-rata. Jadi mereka adalah penduduk dengan keadaan ekonominya itu menengah ke atas. Termasuk di dalamnya ada jemaat-jemaat orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Jadi memang secara materi mereka cukup. Tetapi Tuhan mencela mereka karena melihat karakter mereka, sikap mereka. Sehingga dengan sikap yang mereka miliki, Tuhan berkata di ayat yang ke-17 tadi, dan karena engkau tidak tahu, mereka tidak sadar, sekalipun mereka secara materi cukup, tapi oleh karena mereka memiliki sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka mereka tanpa mereka sadar, mereka adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang melarat, orang-orang yang malang, orang yang buta dan telanjang di hadapan Tuhan. Nah, sikap seperti apa yang dimiliki, yang ditunjukkan oleh jemaat Laodikia sehingga Tuhan menilainya seperti itu, bahwa mereka sebenarnya orang-orang yang miskin, sekalipun secara materi mereka cukup. Yaitu di ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku. Nah, ini sikap, karakter dan sifat yang dimiliki oleh jemaat Laodikia. Mereka adalah orang-orang Kristen yang suam-suam kuku. Saya pikir ayat ini sudah memberikan sedikit arti apa itu suam-suam kuku. Yaitu dengan kata lain itu, mau bilang dingin tidak, mau bilang panas tidak, ya. Hangat-hangat, ya. Hangat-hangat kuku, ya, itu suam-suam kuku. Kalau istilah di daerah kita ini apa bilang? Lau-lau, ya. Tuhan ambil analogi seperti air, lau-lau. Memang, saudara, air hangat itu sebenarnya kalau secara medis, kalau dari segi kesehatan itu baik, ya. Orang minum air hangat itu bermanfaat. Ya, coba. Dani, betul itu tuh? Daripada minum air yang mendidih, yang panas, atau air yang dingin, air es, air hangat itu lebih baik diminum, lebih bermanfaat, lebih bagus. Tapi analogi ini Tuhan ambil bukan untuk menyatakan nilai dari sifat. Artinya bahwa panas itu lebih baik dari dingin, tidak. Atau dingin itu kurang baik dari panas. Kalau Tuhan bilang, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, ini bukan menyatakan sebuah nilai dari sifat ini. Tetapi ini Tuhan sampaikan dengan sebuah maksud bahwa Tuhan ingin mau menyatakan sebuah kejelasan sikap dari jemaat Laodikia, di mana mereka orang-orang Kristen yang suam-suam kuku, yang tidak dingin dan tidak panas. Di sana Tuhan mau menyatakan kejelasan sikap atau konsistensi mereka, atau kesungguh-sungguhan mereka, atau prioritas mereka sebagai orang-orang Kristen yang mau mengikut Yesus dengan baik, dengan hal yang berkenan kepada Tuhan, dengan sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Memang kalau saya pelajari, saudara,
kata suam-suam kuku itu kalau dalam Alkitab berbahasa Yunani, kata ini digunakan dengan kata kilaros. Ya. Kliaros, ya, kliaros. Itu kata yang dipakai dalam Alkitab berbahasa Yunani yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia yaitu suam-suam kuku. Nah, kata kliaros ini bermakna, saya memberikan catatannya begini ya. Makna dari kata kliaros. Dan ini menjadi ciri-ciri dari orang Kristen yang suam-suam kuku. Yang pertama, suam-suam kuku atau dalam bahasa Yunani kliaros ini artinya setengah hati. Ya, jemaat Laodikia mengikut Yesus itu setengah hati. Di mana perhatian mereka terbagi. Perhatian mereka, konsentrasinya mereka terpecah. Jadi perhatian mereka tidak semata-mata kepada Yesus, tapi ada perhatian lain. Mereka mencurahkan isi hati mereka tidak hanya kepada Yesus saja, tetapi kepada yang lain. Mungkin bisa dengan harta mereka, bisa dengan pekerjaan mereka. Jadi yang pertama di sini saya memberikan catatan bahwa suam-suam kuku itu yang artinya setengah hati. Tidak ada yang diprioritaskan. Nah saudara, dalam mengiring Tuhan jangan setengah-setengah hati. Kalau engkau mau percaya kepada Dia, percaya sungguh kepada Dia dan berserah penuh kepada Dia. Tidak ada perhatian lain, tempat lain, tidak ada prioritas lain. Kalau kita sudah berkomitmen untuk menjadi orang Kristen, mari percaya Yesus dengan sungguh. Jangan menduakan hati. Ya. Karena Tuhan tidak suka orang yang mendua hati. Yaitu hatinya juga ada kepada Yesus, tapi di lain sisi hatinya juga ada kepada yang lain. Dan dia curahkan hatinya juga kepada yang lain. Artinya mencurahkan hati ini tidak hanya Yesus saja yang dia ingat-ingat, tetapi ada yang lain. Nah itu yang pertama ya. Bahwa kata suam-suam kuku yang pertama bermakna setengah hati. Yang kedua, dari kata ini memiliki makna yaitu tidak memiliki semangat. Jadi suam-suam kuku atau ciri-ciri orang Kristen yang suam-suam kuku yaitu orang yang tidak memiliki semangat. Jadi melakukan sesuatu untuk Tuhan itu cuma terpaksa. Jadi mereka melayani Tuhan itu seperti orang yang mati suri. Tahu itu mati suri? Mau bilang mati? Tidak. Mau bilang hidup? Tidak. Ya, kalau di medis itu orang yang mati suri itu biasanya sudah mati. Tapi beberapa menit kemudian dia jantungnya berdetak ulang. Makanya biasanya orang kalau yang baru mati itu belum 100% itu mati. Masih mau dipompa dulu toh, ya? Pompa dulu, ada itu dia punya pemicu jantung itu. Ditaruh di dada. Nah, orang Kristen yang suam-suam kuku artinya orang yang kedua yang tidak memiliki semangat. Segala sesuatu yang mau dikerjakan, melayani hanya dengan terpaksa. Ada di pelayanan tapi terpaksa saja. Karena dia punya hati tidak sepenuhnya ada di dalam melayani, ada di dalam pelayanan. Sehingga tidak ada semangat kepada orang-orang yang suam-suam kuku.
Nah ini bahayanya suam-suam kuku. Mengapa Tuhan murka? Mengapa Tuhan menolak orang-orang yang Kristen yang suam-suam kuku? Karena berbahaya sekali sifat dan sikap seperti ini. Yang ketiga, orang Kristen yang suam-suam kuku, ya, yaitu orang yang labil. Orang yang suam-suam kuku itu orang yang mudah dipengaruhi, cepat goyah. Pertama dia dapat lihat konsisten kepada si A, tapi karena dia hanya orang yang tidak dingin, tidak panas, gampang sekali dipengaruhi. Kemudian dia berpindah lagi. Gampang dan mudah sekali untuk terpengaruh. Tidak kokoh. Orangnya goyah. Dan mudah termakan dengan ajaran. Mudah termakan dengan pengaruh. Dia sudah berniat, sebentar ada ibadah, saya mau beribadah. Tiba-tiba temannya datang, orang mau shopping dulu ya. Atau mau makan-makan, kuliner dulu ya. Ya, enggak jadi, pakai baju gagah-gagah. Seorang Manado bilang sobas mungkin, ya. Cuma pergi di mall. Ya, mudah terpengaruh. Terus yang berikutnya, orang yang suam-suam kuku adalah orang yang hanya sebatas mengerjakan sesuatu, itu sebatas rutinitas. Jadi kalau orang Kristen yang suam-suam kuku itu, mereka tetap rajin ke gereja, rajin beribadah. Tapi itu hanya sebatas rutinitas. Mereka melayani, tiap minggu melayani, tapi hanya sebatas rutinitas. Yang artinya tidak ada terobosan. Tidak ada gebrakan. Yang terjadi hanya monoton, begitu saja terus. Setiap minggu, setiap saat begitu saja. Sudah dengar firman Tuhan, hidupnya begitu saja. Tidak ada yang berubah, masih tetap sama seperti dulu. Tidak ada pembaharuan, tidak ada pemulihan. Sudah dengar firman, sudah ikut KKR. Setiap hari baca firman. Tapi karena rutinitas, dikerjakan dengan rutinitas, maka tidak ada perubahan. Yang pemabuk tetap pemabuk. Hari-hari dengar firman, tapi orangnya sih masih suka iri hati. Padahal dengar firman terus. Nonton YouTube terus firman. Sampai dia download itu konten Daily David Channel ke konten. Dia dengar terus, tapi tidak berubah-berubah. Begitu saja. Itulah orang-orang yang suam-suam kuku, tidak jelas. Kemudian orang Kristen yang suam-suam kuku itu biasa berlaku cuek. Tidak mau pusing. Orangnya acuh. Tidak mau terbeban. Cuek saja. Orang cuek itu bukan tidak mengetahui apa-apa. Misalkan dia lewat, ada saya di sini. Ada Pak Gembala. Dia tidak tegur saya, bukan karena dia tidak tahu. Ini kalau bercerita orang cuek. Dia tahu saya, dia lihat saya, tapi dia tidak tegur. Itu orang cuek. Beda kalau dia tidak tegur karena dia tidak tahu, itu bukan cuek. Tapi kalau cuek itu dia lihat, tapi dia biasa-biasa saja. Tidak angkat kening, tidak senyum. Sehingga kalau dia lihat, robot tahu ini orang ini. Saya angkat tangan, dia tidak respon apa-apa. Tidak mau tergerak, tidak mau terbeban. Sudah lihat di pelayanan membutuhkan sesuatu, perlu bantuan, perlu tenaga, perlu perhatian, tapi tidak mau tergerak.
tidak mau peduli. Nah, ini orang yang suam-suam kuku. Dan Tuhan tidak suka dengan sikap dan sifat seperti itu. Kemudian banyak lagi, yang terakhir saja ini, ya. Orang yang suam-suam kuku, artinya dalam hidupnya apa yang dia alami, apa yang dia hadapi, apa yang dia lihat itu tidak ada yang berarti. Biasanya orang yang suam-suam kuku itu suka pandang enteng. Ya, tidak ada yang berarti bagi dia. Dia memuliakan Tuhan hanya sebatas bibir, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dia melayani Tuhan hanya sebatas bibir. Dia melakukan firman Tuhan hanya sebatas ucapan bibir. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat itu tidak berarti bagi dia. Allah. Ya baca saja firman, baca. Tapi habis itu tidak ada yang berarti. Semua dilupa. Tidak ada yang dilakukan. Nah, mari saudara, lewat renungan firman pada kesempatan ini, pada akhir dari doa puasa kita, saya mengingatkan kepada saudara dengan firman Tuhan ini. Lewat pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat Laodikia. Yaitu jemaat Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku. Mari kita jangan memiliki sifat dan memiliki sikap seperti jemaat Laodikia yang suam-suam kuku. Karena Tuhan tidak senang, Tuhan murka, Tuhan menolak, ya, dengan sifat, dengan sikap yang berlaku suam-suam kuku. Tidak jelas, mau bilang dingin tidak, mau bilang panas tidak. Tetapi kalau kita menjadi anak Tuhan, mari nyatakan sikap yang jelas. Katakan, Tuhan, saya mau benar-benar mengiring Tuhan Yesus. Saya mau bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Saya mau melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Tidak mau dipengaruhi dengan keadaan, dengan situasi yang ada. Saya mau tetap bersemangat melayani Tuhan Yesus. Nah, jika kita memiliki sifat seperti ini, maka Tuhan berkenan, karena jelas ya sikap kita di hadapan Tuhan. Kita memiliki sikap yang benar-benar sungguh-sungguh untuk Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya renungan firman Tuhan ini dapat memberikan keteguhan iman sebagai orang-orang Kristen dalam menjalani hidup yang ada. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan.